Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku tetap harus berangkat malam ini. Kamu juga tahu kan, Dimas kayak gimana orangnya? Jelasku pada Novi, kekasihku. Sepulang liburan, aku sampai di Bandung jam 9 malam. Novi memintaku untuk menginap saja di rumah orang tuanya agar tak terlalu lelah dan menyarankan aku berangkat setelah subuh. Apapun alasannya, aku harus tetap berangkat. Karena besok aku harus meeting dengan I.O. yang tak bisa ditunda. Karena aku tidak membawa motor, terpaksa aku naik kendaraan umum. Aku berangkat dari rumah Novi, naik ojol dari Cimindi ke Padalarang. Di Padalarang, kulihat bis malam Bandung-Sukabumi sudah hampir tak ada. Adapun beberapa mobil travel menawariku untuk bergabung dengan penumpang lain yang satu arah. "Ah, enggak mang, ongkosnya kurang," jawabku pada calo travel itu. Bukannya aku berburuk sangka, tapi ya takutnya kalau mobil tanpa trayek resmi, suka ada keganjilan di luar dugaan. Baik itu ongkos yang sangat mahal atau jika apes ya ditodong. Sambil menunggu bis, aku mampir ke sebuah outlet Bolo Smart Tagok Padalarang. Ketika aku akan membayar belanjaan, kulihat sebuah mobil bus terakhir yang menuju Sukabumi lewat. Yah, ketinggalan lagi deh, gumamku dalam hati. Karena bis itu tak lama langsung jalan sebelum aku selesai belanja. Ku bakar sebatang rokok yang kubeli dari Bolo Smart untuk sekedar melepas lelah. Sambil duduk di sebuah bangku penjual gorengan, kulihat pedagangnya sedang asik menggoreng. Selang beberapa waktu datanglah sebuah bis Bandung-Sukabumi yang tak asing didengar jika kutulis namanya. Bumi Anjur, Bumi Anjur, Bumi Anjur, hayu a, Cianjur Sukabumi, tawaran seorang kondektur bis. Naiklah aku ke bis itu. Bis itu tampak berbeda ukuran dengan yang biasa. Hanya 3/4 dari bis pada umumnya. Fasilitasnya lumayan nyaman, ada AC dan TV di dalam. Diputar juga lagu dangdut jadul yang dinyanyikan almarhum Meggy Z. Setelah masuk, kulihat ada seorang perempuan berkerudung merah yang sepertinya sudah terlelap tidur, menunduk di bangku belakang. Seorang pria yang sama tertunduk sibuk memainkan gadgetnya dan ada beberapa penumpang lain, tapi tak kudengar seperti obrolan dari para penumpang. Kupasang handsfree ke telingaku, karena aku tidak terlalu suka dengan lagu-lagu dangdut. Yang, aku sudah naik bis. Kukirim pesan pada Novi, tapi tidak terkirim. Mungkin gadget Novi sedang di-charger karena lowbat. Sepanjang perjalanan tak ada lagi penumpang yang naik, hingga sampailah di Cianjur. Bis yang kunaiki mampir ke sebuah terminal. Aku lupa nama terminalnya. Kalau nggak salah, lokasinya sekitar Rawabango. Terminal itu hanya perhentian kalau sekarang.
karena terminal Pasir Hayam sudah mulai dioperasikan. Biasanya, terminal itu hanya dilewati bis di siang hari. Tapi kulihat beberapa penumpang banyak yang turun. Mungkin memang tujuannya mau menurunkan penumpang itu. Anehnya, kenapa banyak sekali penumpang yang naik? Ada beberapa pria seperti pekerja bangunan, kakek tua yang membawa ayam, ada juga seorang ibu yang memakai kerudung merah. Baik, pikiranku. Mungkin ini kebetulan saja, karena memang sudah malam dan tak ada lagi kendaraan umum. Aku kembali mengecek laptop dan waistbag yang kubawa, lalu membetulkan resleting jaketku karena suhu AC sangat dingin. Tak lama bis ini lanjut jalan. Selang beberapa menit, aku kembali terlelap sejenak, dan ketika aku sadar, bis yang kunaiki ternyata baru sampai di Raja Mandala. Kugosok mataku yang sedikit buram. Kenapa masih di sini? Padahal tadi mobil ini sudah di Cianjur. Gumamku dalam hati. Kulihat jam di gadgetku baru menunjukkan pukul 21.30. Oh, mungkin aku memang bermimpi karena terlalu lelah karena perjalanan jauh. Kulihat ibu berkerudung merah di belakang masih tertidur pulas. Pemuda yang memainkan gadget masih asik dengan gadgetnya. Lagu dangdut yang diputar tepat di depanku masih lagu jadul almarhum Meggy Z. Aku yakin tadi aku hanya mimpi. Kubuka gadgetku, mengecek pesan WA yang kukirim ke Novi tadi. Masih belum terkirim, dan memang signal gadgetku masih 3G. Mungkin masih tidak ada jaringan. Aku kembali membenahi tempat duduk senyaman mungkin. Karena perjalanan masih jauh, aku memejamkan mata sambil mendengarkan lagu-lagu indie dari aplikasi pemutar musik di gadgetku. Tak sampai berapa lama, mobil bus yang kunaiki sampai di terminal lama. Terminal yang tadi kuceritakan. Kulihat beberapa penumpang turun di sana. Yang membuatku terheran adalah kejadian di terminal itu kulihat sama persis seperti tadi. Ada beberapa pria seperti pekerja bangunan, kakek tua yang membawa ayam, dan ada juga seorang perempuan yang memakai kerudung merah. Aku berdiri dan menoleh ke belakang. Seorang perempuan berkerudung merah itu ternyata perempuan yang kulihat sejak aku naik dari Padalarang. Dan pria yang kulihat seperti pekerja bangunan itu juga ternyata pria yang tertunduk memainkan gadget. Semuanya sama persis seperti ketika aku naik bis ini dari Padalarang. Astagfirullahalazim. Ya Allah, apa aku masih bermimpi? Gumamku dalam hati sambil kucubit pipiku. Bis lanjut perjalanan. Aku kembali tertunduk. Mungkin ini hanya halusinasi saja. Aku kembali memejamkan mata. Tapi dalam hatiku masih tersadar dan berdoa semoga dejavu ini tidak terulang lagi. Dua lagu yang kudengar dari handsfree sudah berganti. Aku masih tak kuasa untuk membuka mata. Yang kutakutkan jika aku terlelap sejenak, aku kembali ke Padalarang. Hehehe. Pasti sangat lama jika aku bangun dan dejavu ini terulang dari tempat awal aku naik. Gumamku dalam hati sambil tersenyum. Kubuka mataku dan kulihat pesan WA yang kukirim ke Novi masih checklist 1. Mungkin masih gangguan jaringan. Ketika aku memeriksa gadget,
Aku mencium seperti bau bangkai dari samping jendela tempat aku duduk. Baunya sangat menyengat seperti bau busuk. Aku berdiri dan melihat ke jendela. Astagfirullah, kenapa penumpang di sebelah bangku tempat aku duduk tidak ada bayangannya di kaca mobil? Aku kembali menoleh. Dia masih duduk tertidur dengan topi menutupi wajahnya. Kulihat lagi dari kaca mobil di sampingku, tidak ada siapa-siapa di bangku itu. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi kepadaku? Aku beranjak dari tempat dudukku. Kulihat semua penumpang masih sama seperti aku pertama naik bis ini. Kakek tua yang membawa ayam tadi naik tidak ada. Hanya penumpang yang sama seperti aku pertama naik di Padalarang. Dengan penasaran, aku membuka tirai jendela dan kulihat keluar. Ya Allah, kenapa aku baru masuk ke terminal ini lagi? Gumamku dalam hati. Aku duduk kembali dan kulihat beberapa penumpang turun persis seperti ketiga kalinya mobil ini berhenti di sini. Kulihat lagi beberapa penumpang yang masuk juga sama. Seorang perempuan berkerudung merah yang langsung duduk di bangku belakang lalu tertidur merunduk. Beberapa pria seperti pekerja bangunan yang salah satunya langsung duduk dan fokus memainkan gadget. Dan juga terakhir seorang kakek yang membawa ayam di kardus. Aku beranjak dari tempat dudukku. Lalu kakek yang membawa ayam itu menatapku dan bertanya, "Mau kemana tujuanmu?" Suaranya sangat tegas, mengeram seakan marah. Mau ke warung kondang, Bah." Jawabku sedikit gugup bercampur takut. "Turunlah di sini. Bis ini tidak akan sampai ke tujuanmu." Kakek itu menyarankan aku untuk berhenti sampai terminal ini. Aku bergegas mengambil laptopku sambil membaca doa, lalu kulirik ke arah belakang. Astagfirullah. Semua penumpang yang kulihat tadi, semua wajahnya berubah menjadi putih pucat dan sebagian seperti terluka bercucuran darah seperti korban kecelakaan. Kakek itu juga wajahnya berubah jadi menakutkan. Sebelum mobil itu melaju, aku bergegas turun. Kiri, Mang. Saya turun di sini," sahutku pada sopir. Sopir bis itu menoleh, membalikkan badan dan kepalanya miring seperti patah ke sebelah kanan. "Ah!" Sontak aku berteriak dan langsung keluar dari pintu mobil itu. Aku berlari ke sebuah warung kopi di pintu masuk terminal. Aku duduk di sebuah bangku sambil menghela nafasku yang terengah-engah setelah berlari. Kulihat dari jauh bis yang membawaku ke terminal ini ternyata bis yang sudah rusak. Kreket, suara pintu warung yang terbuka. "Cari apa, Nak?" sahut seorang perempuan dari belakangku. "Nggak apa-apa, Bu. Numpang duduk ya, Bu," jawabku. Kulihat warung itu sangat sepi. Jauh berbeda dengan warung yang ada di luar terminal. Sangat ramai, bahkan ada beberapa tukang ojek yang berkumpul juga. Kulirik dagangan yang dijualnya juga seperti ada yang aneh. Beberapa kemasan dagangannya itu seperti kopi kemasan lama dan minuman botol kaca. Aku menoleh ke arah pemilik warung tersebut yang kulihat seperti memakai mukena seperti mau sembahyang. "Bu," kupanggil ibu itu untuk memesan secangkir kopi.
Perempuan pemilik warung itu membalikkan badannya. Perlahan, kulihat perempuan itu bukan memakai mukena, tapi sesosok pocong dengan hidung tertutup kapas. Ah! Sontak aku berteriak dan berlari keluar melewati pintu masuk terminal. Aku berlari menuju warung yang di depan kulihat sangat ramai. Setelah aku keluar dari terminal, ternyata di sana juga sangat sepi. Aku terus berlari ke arah kota Cianjur, hingga sampai di outlet Bolosmart yang buka 24 jam. Aku langsung menemui karyawan yang sedang jaga shift 3. Kebetulan yang jaga shift adalah Sobandi, kepala toko outlet tersebut. Kuceritakan apa yang terjadi kepadanya. Ternyata dari Bandung sampai di Cianjur, aku naik bis Keramat yang katanya sudah lama tidak pernah beroperasi karena mengalami kecelakaan. Setelah itu, aku diantarkan Sobandi ke kosanku yang berada di warung kondang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.